Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhyiddin. Saya di sini akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Seperti yang kita ketahui bahwa di Islam itu ada sistem pembiayaan, yaitu asuransi syariah. Tidak hanya di konvensional saja yang ada asuransinya, tetapi di Islam itu ada asuransi syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek syariah dalam asuransi syariah. Dalam asuransi syariah itu, sistem yang digunakan itu adalah tafakul. Tafakul itu apa? Tafakul itu adalah sistem saling tolong-menolong dan saling bertanggung jawab. Nah, perbedaan di sini itu asuransi syariah dengan konvensional itu, kalau asuransi konvensional itu misalkan kita punya asuransi konvensional, ya kita bayar premi tiap bulan itu kita bayar premi. Kemudian kalau terjadi kecelakaan kita bisa cairkan gitu ya. Dan kalau tidak ambil ya hangus. Nah, perbedaannya di situ. Kalau di asuransi syariah itu tidak ada yang namanya uang hangus. Jadi kapanpun bisa diambil. Nah, makanya itu tadi perjanjian saling tolong menolong. Nah, yang tafakul ini sesuai dengan ada dalilnya ya. Jadi ada dalilnya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan lain seperti tubuh atau jasad. Apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka akan memberi kesusahan pada seluruh badan. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang tidak boleh dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Nah, hadis tadi itu menjelaskan, memperlihatkan kepada kita akan kepentingan sifat saling bertanggung jawab dalam usaha menguatkan, menyatukan, dan mengharmonisasikan masyarakat. Prinsip ini diletakkan sebagai prinsip utama tafakul untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat muslimin, khususnya dalam bidang perlindungan asuransi. Nah, jadi itu ya, perlu kalian ketahui bahwa di asuransi syariah itu menggunakan sistem tafakul. Kalau di asuransi konvensional itu tidak ada seperti itu ya. Kemudian ada lagi aspeknya, menggunakan sistem al-mudharabah dalam tafakul ini. Al-mudharabah itu apa? Al-mudharabah itu bagi hasil. Jadi dalam asuransi syariah juga kalau mau untung gitu bisa menggunakan akad al-mudharabah ya. Nah, ini diakui sah dari hukum Islam, ini sah. Ada rukun-rukunnya, rukun dan syaratnya. Itu satu aqidain, 2 orang yang berakad, yaitu pemodal dan pemegang polis dengan pengusaha atau perusahaan asuransi. Kemudian kedua, ma'qudun alaih, atau pekerjaan atau perniagaan yang dijalankan. Ketiga, sighah, yaitu ijab dan qabul, formulir yang dimateraikan di antara pemodal dan pengusaha. Yang keempat itu saling menguntungkan gitu. Jadi itu kalau kalian pengen mencari untung dalam asuransi syariah itu bisa menggunakan akad mudharabah bagi hasil. Kemudian ada lagi aspek asuransi syariah, yaitu tabaruk dalam tafakul. Tabaruk ini artinya adalah saling tolong menolong. Jadi di asuransi syariah itu kan
ada juga dana tabaru ya. Jadi dana ini digunakan untuk apa? Untuk misalkan ada nasabah lain atau pengguna asuransi syariah lain yang kesusahan, nah bisa menggunakan tabaru ini. Nah jadi seperti sedekah gitu ya. Iya, asuransi syariah itu ada tabaru gitu. Saling menolong. Dalilnya tadi saling menolong. Kemudian di surat Al-Baqarah juga ada. Nah ini maaf, dari Quran surat Al-Maidah ya. Ini adalah di Quran surat Al-Maidah ayat 2. Artinya saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awunu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong kepada melakukan dosa, maksiat dan permusuhan. Jadi tabaru ini ada dalilnya ya di Quran surat Al-Maidah ayat 2. Jadi itu di asuransi syariah itu ada sistem tabaru. Jadi ya kalau ada muslim yang lain pengguna asuransi syariah yang kesulitan menggunakan dana tabaru ini seperti sedekah ya. Dana ini nggak bisa diambil tabaru ini ya. Kemudian pandangan ulama tentang asuransi, ada ulama yang membolehkan ya. Ada ulama yang berpendapat asuransi dalam segala aspeknya haram, itu ada. Kalau yang haram ini alasannya ini asuransi itu sama atau serupa dengan judi ya. Antara lain ulama yang mengharamkan itu seperti Said Sabiq, Abdullah Al-Qalqi, Muhammad Yusuf Qardawi, dan Muhammad Baqir Al-Mut'i. Nah itu alasannya tadi mengandung riba, judi gitu ya. Kemudian ada ulama yang membolehkan. Ulama yang membolehkan ini ada alasannya, itu karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak ini, dan tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang melarang asuransi. Itu alasannya ya, salah satu poin alasan dibolehkannya asuransi itu. Nah di Indonesia sendiri itu juga membolehkan karena fatwa DSN UMI sudah mengeluarkan fatwa tentang asuransi ini, dan boleh dengan syarat-syarat tertentu dan rukun-rukun tertentu yang harus diperhatikan. Nah, ulama yang membolehkan ini di sini saya menulis ya. Ulama seperti Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Syekh Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa ya. Alasan-alasannya tadi karena tidak ada Al-Quran dan hadis yang terangan nas itu larang asuransi. Kemudian ada ulama juga yang berpendapat itu bahwa asuransi itu syubhat karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Nah itu, ini ulama siapa ya? Di kalangan organisasi nah ini ormas ya. Ormas NU itu pernah memutuskan pada tahun Ormas Islam Nahdlatul Ulama dalam keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 memutuskan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram kecuali bila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Asuransi tersebut harus mengandung tabungan saving. Nah ini kalau asuransi jiwa ya. Jadi hukumnya haram itu kalau tidak ada unsur tabungan. Jadi kalau tidak ada unsur tabungan itu seperti judi, itu diharamkan. Jadi itu ya seperti itu. Jadi aspek-aspeknya seperti itu. Nah,
Tadi pembahasan di atas, di pembahasan tadi itu kita mengetahui bahwa fungsi utamanya asuransi itu adalah mengganti kerugian ekonomi karena suatu bencana atau kecelakaan. Asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit sebagai tabungan dan sumber pendapatan sebagai alat pembiayaan risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha. Nah, jadi kemudian ada lagi, seiring perkembangan program syariah di berbagai lembaga keuangan, dalam usaha perasuransian pun juga terdapat asuransi syariah. Asuransi syariah ini dalam Islam dikenal dengan tawakul. Tawakul hanya dapat dijalankan di dalam operasional perusahaan tawakul melalui konsep tabaru. Nah, jadi seperti yang kita bahas tadi ya, asuransi syariah itu dalam Islam nama lainnya tawakul. Nah, ini menggunakan dapat beroperasional itu menggunakan konsep tabaru. Nah, seperti itu. Sekian ya tentang aspek-aspek syariah dalam asuransi syariah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.